Oke, halo semuanya. Kita dari kelompok 2. Saya Muhammad Torik, angkatan 15, NDH 30. Saya Rizka Adi Kurniawan, angkatan 15, NDH 36. Saya Erna Mayasari, angkatan 15, NDH 19. Saya Dwi Sania Carolina, angkatan 15, NDH 17. Oke, selamat datang di obrolan kita hari ini. Kalau kita bicara tentang sosok pemimpin, pasti setiap orang punya standarnya masing-masing. Tapi ada satu nama yang dalam 2 dekade terakhir nih, benar-benar mengubah landscape politik dan kepemimpinan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joko Widodo, atau yang kita sapa Pak Jokowi. Presiden ketujuh kita yang ikonik banget dengan kemeja putih terbulu dan sepatu sneakersnya. Nah, bener banget Mas Adi. Hari ini kita berempat mau bahas sesuatu yang menarik. Kenapa sih Pak Jokowi bisa dibilang sebagai role model atau teladan kepemimpinan? Dan apa aja nilai-nilai yang bisa kita ambil sebagai anak muda dari perjalanan hidup beliau? Guys, menurut kalian nih, impresi pertama kalau kita dengar kata Pak Jokowi itu apa? Kalau aku sih langsung kepikiran kata merakyat ya. Itu tuh bukan cuma slogannya beliau, tapi memang kayak udah jadi vibes-nya beliau yang melekat banget dari zaman beliau masih jadi wali kota Solo, gubernur DKI sampai jadi presiden dua periode. Kalau dari kacamata aku ya, beliau itu bisa dibilang anomali politik. Jadi Pak Jokowi itu kan membuktikan kalau untuk jadi pemimpin tertinggi di negara ini, ternyata nggak harus lahir dari dinasti politik besar atau latar belakang militer. Beliau itu potret nyata kalau orang biasa ternyata bisa jadi orang nomor satu. Wih, menarik banget nih apa yang dibilang Mbak Sania tadi tentang anomali politik. Mbak, coba ceritain dikit deh soal latar belakang beliau yang bikin nilai role model ini makin kuat. Oke, jadi Pak Jokowi ini kan lahir dari keluarga yang sangat sederhana ya di Solo. Bahkan rumah masa kecilnya aja sempat digusur sampai 3 kali. Kemudian beliau juga pernah berkuliah di jurusan kehutanan UGM, lalu jadi pengusaha mebel yang jatuh bangun. Nah, mungkin dari latar belakang itulah yang membuat dia itu cara kerjanya itu jadi efisien, berorientasi pada target, dan solutif. Beliau kan tahu rasanya ya jadi rakyat kecil, makanya kebijakannya seringkali sensitif sama kebutuhan masyarakat bawah. Benar, Syah. Dan yang kerennya, pas masuk ke dunia politik tahun 2005, waktu itu jadi wali kota Solo, beliau nggak cuma pakai cara-cara lama. Ingat nggak cerita terkenal pas beliau memindahkan badan kaki lima di Banjarsari? Nggak pakai satpol PP atau kekerasan, tapi diajak makan malam sampai puluhan kali. Iya, ya, aku ingat sih cerita itu. Itu namanya pendekatan humanis ya. Pak Jokowi itu memanusiakan manusia. Beliau itu mendengarkan dulu apa keluhan warganya, baru kasih solusi. Pendekatan informal kayak gini tuh bikin sekat antara pejabat dan rakyat itu runtuh. Iya, dan pendekatan itu terus berlanjut ya. Bahkan sampai beliau di Jakarta dan di Istana Negara. Dengan tradisi yang kita kenal banget, belusukannya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam. Kalau kita mau jadikan Pak Jokowi sebagai role model, nilai-nilai spesifik apa sih yang paling menonjol dan bisa kita tiru di kehidupan sehari-hari? Aku duluan ya. Yang pertama jelas, etos kerjanya nyata. Semboyan beliau kan kerja, kerja, kerja. Pak Jokowi itu tipikal pemimpinnya nggak cuma duduk di belakang meja nunggu laporan. Beliau turun langsung ke lapangan buat cross check. Kalau ada anak muda zaman sekarang tuh pasti sering ngeluh burnout. Kita harus malu sih lihat stamina Pak Jokowi yang jadwalnya padat dari Sabang sampai Merauke tapi tetap prima dia. Betul Kak, setuju banget. Etos kerja beliau itu memang luar biasa ya. Terus nilai kedua yang nggak kalah penting ya adalah visi strategis yang berani sih. Coba lihat fokus pembangunan infrastruktur. Mulai dari tol Trans Jawa,
Trans Sumatera, Bendungan, sampai MRT Jakarta. Beliau berpikir Indonesia sentris, bukan cuma Jawa sentris. Membangunnya itu dari pinggiran. Jadi menurut aku itu butuh keberanian besar ya, karena dampaknya mungkin nggak instan kelihatan dalam 1 sampai 2 tahun, tapi buat masa depan bangsa. Kalau dari aku nilai ketiga ya, kesederhanaan dan humanitis atau rendah hati. Meskipun beliau itu orang nomor satu di Indonesia, tapi penampilannya itu tetap bersahaja. Anak-anaknya pun dididik untuk mandiri dan berbisnis dari bawah, seperti jualan martabak atau pisang goreng ya, bukan langsung dikasih fasilitas mewah dari negara sejak awal. Gaya hidup nggak pamer ini penting banget jadi role model di tengah era media sosial saat ini ya, yang gampang banget buat flexing. Iya, setuju banget nih sama Mbak Erna. Sederhana itu bikin beliau jadi terasa dekat. Terus, satu lagi yang gue kagumi, kemampuan menghadapi kritik dengan tenang. Sebagai presiden kita tahu beliau pasti banyak dapat kritikan tajam, bahkan fitnah dari orang. Tapi respon beliau seringkali kalem, senyum, atau dibalas dengan kerja nyata. Itu nunjukin emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang tinggi banget. Tapi sebagai Gen Z dan milenial yang kritis, kita juga tahu ya kalau nggak ada pemimpin yang sempurna. Tiap masa kepemimpinan pasti ada dinamika dan tantangannya sendiri. Menurut kalian, gimana kita harus memandang hal ini secara objektif? Betul, Kak. Kalau menurut aku ya, menjadikan seseorang sebagai role model itu bukan berarti kita menelan mentah-mentah atau mendewakan semua keputusannya. Kita harus objektif. Ada kebijakan ekonomi atau hukum yang mungkin masih menuai perdebatan di masyarakat, tapi disitulah esensinya. Kita belajar dari keberhasilan beliau dan kita diskusikan tantangan yang belum selesai itu sebagai pekerjaan rumah untuk generasi kita. Ya, setuju banget ya sama Sania. Nilai utama yang kita ambil dari beliau itu spiritnya ya. Bagaimana seorang anak bantaran kali bisa membawa Indonesia di panggung dunia. Memimpin G30 dengan sukses dan berani mengambil keputusan besar seperti pemindahan ibu kota negara demi pemerataan. Betul, intinya Pak Jokowi memberikan kita sebuah bukti nyata atau proof of concept. Kalau mimpi setinggi apapun itu bisa dicapai lewat kerja keras dan konsistensi. Beliau mendobrak stigma kalau politik itu selalu kaku dan eksklusif. Bener banget. Wah, nggak terasa ya, diskusi kita udah berjalan hampir 10 menit dari tadi. Udah seru banget. Dari obrolan tadi, kita bisa simpulin kalau Bapak Joko Widodo adalah role model tentang bagaimana kerja keras, kesederhanaan, keberanian mengambil risiko, dan pendekatan yang humanis bisa membawa perubahan besar bagi sebuah bangsa. Ya, pemimpin itu menginspirasi bukan cuma lewat kata-kata indahnya, tapi lewat rekam jejak tindakannya ya. Dan tugas kita sekarang ada meneruskan semangat kerja nyata itu di bidang kita masing-masing. Tetap kritis, tetap bekerja keras, dan tetap mencintai Indonesia. Ya, oke teman-teman. Itu dia diskusi kita hari ini tentang Pak Jokowi sebagai role model. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi, motivasi buat kita semua. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih.